Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar kita melalui sistem jaringan atau daring, ya. Tapi sebelum kita masuki proses pelajaran selanjutnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang daya tahan, ya, kekuatan. Hari ini kita akan masuk bagaimana cara kita, ya, agar mengetahui bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani itu seperti apa. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa sih bentuk-bentuknya, ya kan? Ada bentuk latihan peningkatan kelincahan, ya. Peningkatan kelincahan itu di bentuk-bentuk latihannya boleh lari shuttle run, lari bolak-balik dengan jarak yang sudah ditentukan, ya. Contoh, ambil jarak 10 meter buat lari bolak-balik, ya. Berapa menit dia? Contoh 6 kali putar bolak-balik dia. Berapa detik, ya? Kalau boleh detik lebih bagus, ya. Kemudian ada lari zigzag untuk mengukur kelincahan ini, zigzag, ya, zigzag. Ini juga tentunya memakai alat-alat untuk dibuat lari zigzag. Kemudian ada latihan kelincahan mengubah arah gerak tubuh, ya. Itu bisa kita lihat latihannya jongkok berdiri begitu, ya, atau squat thrust. Kemudian latihan kelincahan bereaksi. Nah, contoh ada apa, ya, latihan bereaksi. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan, depan, ya. Kemudian selanjutnya, kita harus mengetahui juga bentuk-bentuk dari jenis, ya, kebugaran jasmani ini. Ada latihan power. Latihan power itu artinya daya ledak, ya. Daya ledak, ya, adalah hasil antara kekuatan dan kecepatan. Nah, bagaimana ada kekuatannya? Contohnya kan, mengangkat beban, ya, posisi jongkok, ini dia, gitu dia, ya, diangkat, itu dia. Kemudian bentuk-bentuk daya tahan daya ledak itu ada melompat dengan 2 kaki, ada melompat dengan 1 kaki, ada lompat jongkok, kemudian ada lompat 2 kali dengan box, iya. Itu dia. Kemudian kita masuk ke latihan peningkatan daya tahan. Iya, tadi minggu semalam sudah kita bahas daya tahan, ya. Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan berarti, ya, masih mampu untuk melakukannya. Kemudian kita akan lebih pahami lagi secara lebih dalam konsep dari daya tahan itu bagaimana. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Sama seperti yang seminggu semalam, ya. Nah, di sana, ya, ada yang kita sebut bentuk latihannya pernapasan jantung dan paru. Iya. Pernapasan jantung dan paru, peredaran darah. Ini berpengaruh. Nah, ketika peningkatan daya tahan itu mempengaruhi jantung, peredaran darah dan jantung di paru dan pemompaan jantung di dalam paru-paru, sangat mempengaruhi bagaimana volume udara yang disimpan di dalam paru-paru untuk diolah oleh jantung memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Kemudian ada di sana
bagaimana yang disebut tadi ergosistem sekunder. Ya, tadi pernapasan jantung dan peredaran darah itu disebutlah ergosistem sekunder, yang dilatih melalui peningkatan ekosistem primer, sistem saraf, otot, dan tulang kerangka. Saraf itu tentunya di seluruh tubuh kita ini ada saraf ya. Tapi yang untuk menggerakkan kita bagaimana bergerak itu saraf yang di kepala. Nah, saraf kepala memerintahkan seluruh otot ya untuk melakukan aktivitas dan ditopang oleh kerangka tadi. Ya. Kerangka. Kemudian daya tahan jantung dan paru ini dapat meningkatkan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak jenisnya. Antara lain lari jarak jauh ya, yang tidak membutuhkan yang sangat membutuhkan udara. Contoh lari jarak jauh kan pelan-pelan dia tapi sambil ngirup udara. Beda dengan lari jarak pendek. Kalau lari jarak pendek dia menyimpan ya. Kalau dia lari jarak panjang dia tidak menyimpan, dia masih tetap terus dia menghirup udara. Kemudian ada renang jarak jauh ya, atau ada juga cross country. Cross country ini lari yang banyak rintangannya ya, ada naik turun, ada melewati air, ada pokoknya banyak lah yang dijalani dia ya. Kemudian itu cross country identik dikatakan dengan lari lintas alam ya lari lintas alam. Nah, kemudian ada setiap kita melakukan gerakan ya, dari satu yang ke satu ada namanya interval training. Nah, kalau interval training ini adalah sistem latihan yang diselingi dengan masa istirahat. Sistem yang diselingi dengan masa istirahat. Nah, beberapa faktor yang perlu dalam menyusun program interval training antara lain, nah kalian harus tahu ya. Yang pertama lamanya latihan. Yang kedua beban atau internal latihan. Kemudian ulangan rate atau repetition. Kemudian masa istirahat recovery ya, recovery internal. Jadi kita harus pahami dulu ya lamanya latihan berapa menit contoh yang dibutuhkan ya. Kemudian beban intensitas latihan, apakah kita sanggup, disesuaikan dengan umur ya. Kemudian interval training cepat dengan jarak pendek ada dia. Tadi kan jarak jauh, sekarang jarak pendek. Kemudian tugas sekarang. Coba kau buat ya, coba kau tes dirimu sendiri ya. Buat dulu tes kebugaran, kelincahan, power dan daya tahan. Yang menjadi tugasmu, coba kau buat dulu ya. Kau tes dulu kebugaran jasmanimu tentang kelincahanmu, kemudian powermu dan daya tahanmu ya. Lihat di sana, kalau untuk melakukan tes kelincahan, buat jaraknya 10 meter ya, 10 meter lari bolak-balik ya, satu run. Kemudian usahakan ada stopwatchmu. Nah, tentunya kau dipandu kawan lah ya. Nah, kemudian untuk mengukur tes power daya ledakmu, nah ini vertical jump. Nah, posisi vertical jump itu seperti ini. Lompat, kau buat ukurannya di sini. Lantas kau lompat sampai di mana kau dapat. Ya, itu vertical jump. Nanti ukur berapa, kalau makin tinggi dia makin bagus ya.
Kemudian itu aja dulu. Kemudian buat tes dulu ya daya tahanmu kardiovaskuler, jantung paru, dengan cara lari dengan waktu 12 menit. Berapa putaran kau dapat? Ya, berapa putaran? Nah, tentunya anak-anak kami, kau videokan nanti itu, ya. Kau videokan nanti itu bahwasanya kau sudah melakukannya, baru kirim, ya. Yang kau tes itu kelincahanmu, ya, powermu, daya ledakmu, kemudian daya tahan kardiovaskulermu. Saya Bapak ulangi, buatkan video tentang yang melakukan ini, tentang yang pertama kelincahan tadi, buat dia 6 kali 10 meter, jaraknya 10 meter ya. Yang kedua vertikal jam yang tadi begini. Yang ketiga tes daya tahan kardiovaskulermu 12 menit, berapa putaran. Nah, semua itu kau rangkumkan dalam satu video, ya, kirimkan kemari. Baik, Bapak tunggu sampai bulan 8 minggu ketiga dikumpul ya, supaya bisa kalian edit nanti, percantik dia, ya. Sebelum kau videokan itu, bikin apamu, nama saya seperti ini, kelas ini, saya melakukan ini, ya. Biar Bapak bisa lihat apakah kau melakukannya. Terima kasih. Sampai bertemu di bulan 8 minggu ketiga. Bagi anak-anak kami yang belum bergabung, silahkan dimasukkan ke dalam grup WA kita supaya kita dapat belajar bersama-sama. Sekian, sampai di sini pertemuan kita. Horas, horas, horas.